Oke kawan-kawan sahabat Zaidan Elektronik Channel, kali ini kami akan memperbaiki mesin cuci yang pengeringnya mati. Nah, tapi ini udah banyak sering dibahas, mesin cuci itu pengeringnya mati itu apa penyebabnya ya. Kalau enggak door switchnya, kalau enggak kapasitornya, kalau enggak timernya, kalau enggak itu ya dinamonya. Nah, jadi untuk kali ini yang akan kami bahas adalah dinamonya. Ya, di sini dinamonya ternyata putus. Kami ukur dengan multitester. Untuk bagian spool pengeringnya itu tidak hubung dengan kabel-kabel yang lain. Nah, jadi di sini kami akan membongkar bagaimana cara memperbaiki dinamo ya. Jadi ini modalnya 0 rupiah. Nah, kita perlu membeli dinamo. Nah, jadi bagaimana trik-triknya untuk mencari kawat tembaga yang putus. Nah, kebetulan ini kawatnya kawat aluminium, bukan kawat tembaga. Nah, kita akan sambung dengan kabel tembaga ya. Nah, itu terjadi karena terkena air dan dinamo itu menjamur. Nah, jadi untuk mencarinya kita ada trik cara-cara tersendiri agar mudah hemat dan hanya modal 0 rupiah. Oke ya, tetap simak dan ikuti channel kami terus, dan jangan lupa Oke, baik ya kawan-kawan Zaidan Elektronik Channel, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mencari kawat dinamo yang putus ya. Jadi kami memakai trik seperti ini. Ini dinamo sudah saya bongkar ya, langsung saja ini saya kasih tahu triknya. Oke, saya zoom ya. Nah, ini banyak sekali yang putus karena untuk dinamo ini sudah lama putus, tidak langsung disambung, disimpan saja jadi berjamur. Jadi untuk ini menggunakan kawat lilitan dengan bahan dasar aluminium, jadi ini mudah sekali berjamur. Jadi untuk mengantisipasi nanti kita kasih oli plus gemuk ya. Nah, ini saya kasih contoh untuk cara melihat yang putus tuh. Saya kasih tegangan menggunakan strom raket nyamuk. Nah, jadi gini hasilnya ya. Nah, coba saya perlihatkan kepada teman-teman. Nah, terlihat ya, ini di sini nggak nyambung, ini semi connect, ini jadinya muncul bunga api. Nah, jelas ya. Nah, sudah ketemu penyakitnya di sini, yaitu dengan cara seperti ini. Di sini untuk lilitan bagian kapasitor yang berwarna abu-abu putus ya. Jadi untuk mencarinya ini saya sambungkan ke streaming raket kawat di bagian dalam. Terlihat secara keseluruhan ya. Ya, untuk dua kabel ini yang untuk listriknya ini saya hubung langsung. Nah, untuk kedua kabel ini tidak putus ya. Kita cara mengetesnya yaitu dengan menggunakan multitester. Oke ya, saya perlihatkan kepada teman-teman. Untuk yang kabel abu-abu saya lepas dulu. Nah, saya menggunakan ohmmeter dengan batas ukur kali 10 ya. Nah, saya cek untuk yang abu-abu dengan yang hitam apakah jarum bergerak. Sebelum saya tes, saya hubungkan dulu kedua probe ini, pastikan nyambung ya. Nah, untuk ke hitam tidak bergerak ya. Nih, untuk yang ke ungu juga tidak bergerak. Lalu yang probe hitam saya sambungkan ke kabel hitam dan kabel ungu. Nah, bergerak.
berarti untuk spool yang hitam dan ungu ini tidak putus. Oke, dibolak-balik sama aja. Berarti kita fokus kepada kabel yang abu-abu ini. Nah, untuk abu-abu saya cek sekali lagi ya untuk memastikan. Nah, tidak nyambung ya. Oke, sekarang kita kembali fokus ke spoolnya. Nah, untuk spool ini sebelumnya saya sambungkan dulu ya untuk kawat yang jaring tengah ini sama yang luar. Jadi ini yang mengeluarkan listrik dengan api dan massa ya. Yang untuk abu-abu saya dapatkan yang tengah di streamin, yang hitam sama ungu saya gabung jadi satu, dapat streamin yang luar. Nah, oke ya, sudah saya sambung, saya zoom dahulu. Oke ya, fokus di sini karena tadi saya sudah ngecek di sini agak semi nyambung putus, jadi ini akan mengeluarkan percikan api ya, jelas ya. Oke, kita sambung dengan yang benar dulu biar koneksinya bagus. Oke, baik ya, untuk bagian tadi yang mengeluarkan api di sini sudah saya solder ulang ya. Nah, kita kalau untuk menyolder ulang bagian yang semi connect harus membersihkan kawatnya benar-benar bersih, karena ini agak sulit ya. Kawat ini kan menggunakan bahan dasar aluminium dan kita menyambungnya dengan kabel. Nah, kalau pabrik itu punya klem ya, ada klem di sini menyambungnya. Jadi kalau untuk kita bersihkan kawat aluminiumnya dengan sangat bersih, lalu kita sambung dengan kabel tembaga. Nggak apa-apa ya seperti ini ya. Nah, ini sambungan yang awal memang agak kurang rapi, akan saya rapikan semua karena ini lumayan banyak yang putus, akan saya sambung ulang. Jadi seperti itu ya triknya. Nah, kita ukur dahulu tadi yang putus kabel yang abu-abu ya. Nah, kita tes bagian kabel yang hitam dan ungu, kita siapkan testernya. Oke ya, kita perhatikan jarum di testernya. Untuk yang ungu nah sudah bergerak, yang hitam sudah bergerak. Nah, berarti untuk dinamo ini sudah ketemu ya putusnya di situ, karena tadi saya tidak menjelaskan dari awal, dari pembongkaran. Triknya seperti itu untuk mencari bagian yang agak putus, agak nyambung dengan raket seperti itu ya. Nah, kebetulan ini sudah ketemu, ada 3 sambungan. Baru saya memulai membuat konten ini karena saya berpikiran ini ilmu yang sangat penting ya, bermanfaat. Karena kalau kita melihat di mana putusnya kawat ini sangat sulit, sangat kecil sekali. Kalau saya untuk melihatnya dengan ciri-ciri, ada yang bagian berjamur, kadang sering putusnya di situ. Nah, kadang yang berjamur sudah ketemu, sudah nyambung semua, dinamo masih putus ya. Dengan raket nyamuk tadi kita hubungkan bagian yang putus, kita kasih tegangan. Nah, terlihat seperti tadi ya. Itu juga fungsinya bisa untuk ngetes mana yang sambungan benar atau tidak. Nah, tadi saya sudah menyambung tapi saya ukur masih putus juga. Akhirnya saya coba dengan kawat raket. Nah, akhirnya terlihat di mana putusnya ya, dengan mengeluarkan api seperti tadi ya. Jadi gitu ya kawan-kawan ya penjelasan dari saya. Nanti kita rakit ulang, kita coba apakah berputar dinamonya. Nah, oke ya, untuk dinamo lilitan sudah terhubung semua, sudah tidak putus lagi, maka sudah saya rakit kembali. Jadi untuk cara mengetesnya seperti ini ya. Biasanya di dinamo ini ada
keterangannya ya. Untuk purple ungu itu terhubung ke motor, yang grey atau abu-abu terhubung di kapasitor, yang black terhubung di motor juga untuk netralnya ini. Jadi cara pasangnya begini ya, ini ungu dan abu-abu dapat kapasitor. Nah, ini kapasitornya masang terbalik tidak apa-apa, yang biru dapat abu-abu tidak apa-apa, atau dapat ungu juga tidak apa-apa ya, bolak-balik ini kapasitor non polar. Nah, lalu kita siapkan ini ya, cek AC buat nyoba. Kita lihat keterangannya lagi. Nah, ini dapat di sini ya, ungu dan hitam. Ini juga bolak-balik nggak apa-apa, soalnya tegangan AC ini ya saya jepit karena saya sudah membuat cek AC dari jepit buaya biar praktis dan cepat. Nah, hitam dan ungu. Nah, yang satu lagi dijepitkan di kabel ungu motor. Nah, lalu kita coba ya. Jangan lupa dipegang petang, kita colokkan listrik. Nah, sudah mutar ya, jadi ini kelihatan ya, biar lebih jelas lagi. Oke ya, saya tempel kertas biar rekan-rekan dapat melihat jelas. Nah, berputar ya, sangat jelas, sangat kencang, sangat kuat. Kita tahan, coba kita tahan pakai sendal ya. Nah, tidak berhenti, berarti dinamo ini kuat. Oke ya, jadi sangat mudah ya cara memperbaikinya. Jangan lupa setelah selesai untuk spool kawatnya kita olesi oli dan gemuk dicampur ya, biar tidak jamuran lagi dan mudah putus spoolnya. Oke ya, cukup sekian tips dan tutorial dari kami. Saya Noviar undur diri. Saksikan tutorial kami selanjutnya di Zaidan Elektronik Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.